Izin kemudian 1, 2, 3. Ceritanya awalnya dia untuk membantu kalau dari yang bersangkutan membantu untuk ginjal, menginginkan kepada pasien. Tapi ternyata kalau mendalami ke arah bisnis, ternyata yang bersangkutan si bapak ada permasalahan ekonomi. Tadi juga saat kita secara simbol lah, secara global kita tanyakan ada terkait utang, masalah online, pinjaman online dan sebagainya. Makanya si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Dan ternyata juga dia tidak sendiri, nggak hanya berdua suami istri ini, ada tim. Tapi kita belum tahu dia keberadaannya di mana. Yang jelas ada tim sebagai penerjemah, kemudian ada tim yang sebagai asistensi di sana untuk pola makannya, untuk yang memberikan jaminan dan lain sebagainya. Makanya dan tadi pun juga sudah disampaikan, dia juga sudah, orang-orang ini ada yang sudah punya pengalaman menjual ginjal. Jadi dari 5 orang ini, 2 itu sudah pernah menjual ginjal di tahun ini. Ada yang menyampaikan 2024 dan 2023. Ada yang menyampaikan 2023, 2024. Dan ini yang akan menjual ginjal ternyata 1 orang, ibu-ibu, dengan alasan untuk membantu suaminya terlilit utang. Jual ginjalnya di India. Untuk mencegah ini kan banyak ya, kalau kita bisa bicara masalah kajian ini harus dari push factor dan pull factor ya, ada faktor pendorong dan ada faktor penariknya. Nggak cuma hanya masalah paspor. Saya dibuktikan bahwa proses permohonan paspor mereka semua legal. Ya, mereka semua legal, mereka menggunakan aplikasi ya. Dari hasil keterangan yang bersangkutan pada saat tahun lalu membuat paspor di Surabaya terhadap 2 orang ini, yang bersangkutan ini mau berangkat wisata ke Singapura. Ya, jadi mereka itu baru menggunakan paspornya untuk menjual ginjalnya di tahun setelahnya. Nah, jadi untuk masalah ini ya kita bisa antisipasi. Cuma kalau sampai dengan himpitan ekonomi kan itu kan pemerintah yang harusnya bisa lebih aware ya terkait entah memberikan sosialisasi terhadap dampak yang terjadi ya terhadap pinjaman online, karena memang korbannya udah terlalu banyak ya. Kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini di sini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini di masa. Sekarang sehat ya, ibu juga sehat ya. Menjaga sebelumnya tidak kenal. Baru pertengahan bulan itu awal tahu nggak ada aturan masalah ahok dan Julia? enggak. Bukan. Saya cuma bantuin untuk keseharian menyiapkan makan sama keperluan. Aman ya? Iya. Kapan Bapak pengalaman? Bisa. Ya, dan mungkin bisa dijelaskan kali ini. Izin kemudian 1, 2, 3. Ceritanya awalnya dia untuk membantu kalau dari yang bersangkutan membantu untuk
ginjal, ya, menginginkan kepada pasien. Tapi ternyata ke arah kalau mendalami ke arah bisnis, ternyata yang bersangkutan si bapak ada permasalahan ekonomi. Tadi juga saat kita secara simbol lah, secara global kita tanyakan ada terkait utang masalah online, pinjaman online dan sebagainya. Makanya dia si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Dan ternyata juga dia tidak sendiri, nggak hanya berdua suami istri ini, ada tim. Tapi kita belum tahu dia keberadaannya di mana. Yang jelas ada tim sebagai penerjemah, kemudian ada tim yang sebagai asistensi di sana untuk pola makannya, untuk yang memberikan jaminan dan lain sebagainya. Makanya dan tadi pun juga sudah disampaikan, dia juga sudah, orang-orang ini ada yang sudah sebagai punya pengalaman menjual ginjal. Jadi dari 5 orang ini 2 itu sudah pernah menjual ginjal di tahun ini. Ada yang menyampaikan 2024 dan 2023. Ada yang menyampaikan 2023, 2024 dan ini yang akan menjual ginjal ternyata 1 orang ibu-ibu dengan alasan untuk membantu suaminya terlilit hutang, jual ginjalnya di India. Untuk mencegah ini kan banyak ya, kalau kita bisa bicara masalah kajian ini harus dari push factor dan pull factor ya, ada faktor pendorong dan ada faktor penariknya. Nggak cuma hanya masalah paspor. Saya dibuktikan bahwa proses permohonan paspor mereka semua legal. Ya, mereka semua legal, mereka menggunakan aplikasi ya. Dari hasil keterangan yang bersangkutan pada saat tahun lalu membuat paspor di Surabaya terhadap 2 orang ini, yang bersangkutan ini mau berangkat wisata ke Singapura. Ya, jadi mereka itu baru menggunakan paspornya untuk menjual ginjalnya di tahun setelahnya. Nah, jadi untuk masalah ini ya kita bisa antisipasi. Cuma kalau sampai dengan